Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Muhammad dari kelompok 3, peserta Latsar CPNS tahun 2022 di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana kegiatan saya dalam melaksanakan aktualisasi di masa habituasi dengan judul program yang saya buat atau aplikasi yang saya buat, yaitu pembuatan manajemen inventarisasi aplikasi berbasis website di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Badan POM. Adapun dalam melakukan proses aktualisasi, saya melakukan 7 tahapan dalam melakukan proses pembuatan aplikasi manajemen inventarisasi aplikasi. Dalam tahapan pertama, yaitu saya melakukan penyampaian isu yang terjadi di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Yang kedua, melakukan diskusi atau berkoordinasi dengan mentor atau atasan saya di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Lalu yang ketiga, saya melakukan desain aplikasi untuk aplikasi yang saya buat. Yang keempat, saya melakukan proses kode atau melakukan coding untuk membuat aplikasi manajemen inventarisasi aplikasi. Lalu yang kelima, saya melakukan uji coba aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut sudah berjalan baik atau tidak. Lalu yang keenam, saya melakukan sosialisasi ke pegawai substansi sistem informasi di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Dan untuk yang terakhir, saya akan membuat pelaporan, yaitu dalam bentuk iusuran laporan aktualisasi. Dan saya berharap apabila program atau aplikasi yang saya buat sudah dapat berjalan di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, kedepannya saya berharap dapat memudahkan atau meringankan pegawai agar pekerjaan bisa lebih efektif, efisien, dan dalam melakukan pengelolaan data akan terkelola dengan baik karena sudah adanya manajemen inventarisasi aplikasi tersebut. Saya ingin menjelaskan terkait latar belakang manajemen inventarisasi aplikasi, yaitu manajemen inventarisasi aplikasi yang disimpan masih dalam bentuk Google Spreadsheet, sehingga rawan terjadi kehilangan data atau dokumen. Akibatnya, manajemen inventarisasi aplikasi belum dapat terkelola dengan baik. Adapun saya menyusun kegiatan tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam menerapkan solusi untuk isu tersebut. Adapun kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan 1, penyampaian isu yang ada di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Di sini keterkaitan dengan mata pelatihan Core Value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan adaptif. Selanjutnya untuk kegiatan kedua, yaitu diskusi dengan mentor terkait aktualisasi yang akan dilakukan yang berkaitan dengan mata pelatihan Core Value ASN berakhlak. Yang pertama kompeten, kedua harmonis, ketiga kolaboratif, dan terakhir adaptif. Selanjutnya yaitu dalam kegiatan ketiga, membuat desain dari aplikasi yang akan dibuat dan dikembangkan. Dan keterkaitan dengan mata pelatihan Core Value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Lalu yang kegiatan keempat, melakukan proses kode atau coding dengan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu keterkaitan dengan mata pelatihan Core Value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Lalu dalam kegiatan kelima, melakukan uji coba aplikasi dan keterkaitan dengan mata pelatihan Core Value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Lalu yang keenam, membuat petunjuk penggunaan aplikasi dan melakukan sosialisasi ke pegawai substansi sistem informasi. Dan keterkaitan mata pelatihan Core Value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Lalu yang terakhir,
Kegiatan ketujuh, melakukan penyusunan laporan aktualisasi, yaitu dengan berkaitan dengan mata pelatihan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan loyal. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan hasil pelaksanaan aktualisasi saya di masa habituasi, yaitu melakukan pembuatan manajemen inventarisasi aplikasi berbasis website di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pertama-tama kita akan login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Lalu kita mengklik menu manajemen inventarisasi aplikasi. Lalu kita apabila ingin menambahkan data, kita bisa mengklik tombol tambah data. Kemudian kita mengisi data-data yang diminta. Untuk tahun pengembangan bisa dikosongkan karena tidak wajib untuk diisi. Apabila sudah terisi semua, maka kita bisa mengklik simpan data. Maka data berhasil tersimpan. Sekian presentasi dari saya yang saya lakukan dalam pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi. Terima kasih. Selanjutnya akan ada testimoni dari mentor dan koordinator saya dalam substansi sistem informasi layanan eksternal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmadi Biastiko, Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Eksternal Pusdatin Badan POM. Dalam hal ini juga sebagai mentor Saudara Malik dalam aktualisasi dengan judul Pembuatan Manajemen Inventarisasi Aplikasi Berbasis Website di Pusat Data dan Informasi Obat Badan POM. Aktualisasi yang dilakukan Saudara Malik sangat membantu bagi kami, terutama untuk mendata aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan Badan POM, khususnya di Pusdatin. Jadi aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh Badan POM dapat termonitor dan juga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Semoga dalam aktualisasi bisa dikembangkan untuk modul-modul yang lebih banyak dan juga modul-modul yang dibutuhkan oleh pengguna seiring dengan masukan dari pengguna aplikasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Dwi Putranto, Koordinator Sistem Informasi Layanan Eksternal di Pusat Data dan Informasi Badan POM. Hari ini saya menyampaikan dukungan saya untuk staf kami, yaitu Maulana Malik Muhammad, dalam pembuatan manajemen inventarisasi aplikasi berbasis website. Hal ini dilakukan dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi seminar aktualisasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk dapat dimaafkan. Terima kasih.